Aku bangga bersama para aktor kesehatan masyarakat. Halo semuanya, perkenalkan aku Ferian Rehendri Wicaksono dari mahasiswa S1 Reguler Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Pada saat ini, saya memiliki kesempatan untuk berkenalan dengan beberapa aktor kesehatan masyarakat. Yang pertama ada orang tua saya, lalu ada bidan, pegawai RSUD, dan juga pegawai dinas kesehatan. Lalu apa itu sehat? Sehat menurut WHO adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Lalu apa itu kesehatan masyarakat? Kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni untuk memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat. Lalu apa itu tujuan kesehatan masyarakat? Salah satu tujuan kesehatan masyarakat yang paling utama adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan dan juga kemampuan masyarakat secara menyeluruh dalam memelihara kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat secara mandiri. Yuk, mari kita berkenalan dengan aktor kesehatan masyarakat. Untuk yang pertama, kita akan mengenal Ibu Iva Kartika Sari selaku ibu saya sendiri. Jadi ibu saya melahirkan saya pada tahun 2002 dalam keadaan berat badan normal. Jadi ibu saya ini mengetahui kehamilan setelah usia janin berusia 2 bulan dan ibu saya melakukan pengecekan di klinik di dekat rumah pada saat itu. Dan setelah mengetahui hamil, ibu saya langsung merubah pola hidupnya, yaitu mengonsumsi makanan yang cukup bergizi supaya bayi yang dilahirkan nantinya bisa sehat dan dalam keadaan normal. Dan itu pun menjadi kenyataan dengan kondisi kelahiran saya yang cukup normal pada saat itu. Dan kelahirannya juga itu normal. Dan juga pada saat setelah melahirkan, ibu saya juga memberikan ASI eksklusif sama 6 bulan sehingga bayi dapat bertumbuh secara baik, seperti itu. Aktor kesehatan masyarakat selanjutnya adalah Ibu Lela Tulasana atau Ibu Lela selaku bidan di Puskesmas Kramat Jati, Jakarta Timur. Beliau sudah menekuni profesinya lebih dari 20 tahun dengan pengalaman yang sangat banyak tentunya. Dari wawancara tersebut, yang dapat saya tangkap adalah untuk dari segi persalinan sendiri antara zaman sekarang dengan zaman sebelum tahun 2000, yang paling berasa perbedaannya adalah dari segi teknologi. Di mana dari segi teknologi tersebut, hal yang paling berasa adalah dalam aspek pemeriksaan janin. Pada zaman sekarang untuk memeriksa janin bisa dilakukan dengan mudah karena sudah ada teknologi bernama ultrasonografi atau USG. Sedangkan pada zaman dahulu untuk melakukan pemeriksaan terhadap janin harus dilakukan pemeriksaan palpasi Leopold pada ibu hamil tersebut. Lalu perubahan lain yang dirasakan Ibu Lela selaku bidan adalah sudah meningkatnya angka kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan persalinan, seperti itu. Aktor kesehatan masyarakat selanjutnya adalah Ibu Irma Rahayuningsi. Pada saat ini beliau merupakan salah satu staf di RSUD Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang mana sebelumnya beliau ditempatkan di Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok di Jakarta Utara juga. Pada awal karirnya, yang mana Ibu Irma ini merupakan lulusan S1 Kesehatan Masyarakat Peminatan Epidemiologi FKM UI, namun pada saat awal bekerja ini beliau ditempatkan di bidang perencanaan dan juga penganggaran di Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok tersebut. Beliau banyak bercerita mengenai bagaimana suatu instansi dalam melaksanakan atau menyusun rencana dalam melakukan program kesehatan masyarakat. Yang mana dalam penyusunan program tersebut, di suatu instansi khususnya Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok harus menyesuaikan dengan capaian-capaian yang sudah ditentukan pada RPJMN dan juga RPJMD yang telah dicanangkan oleh kepala daerah atau gubernur serta kepala negara ataupun presiden di masa-masa awal pemilihan atau pemilu. Beliau juga menuturkan bahwa diperlukan kerjasama lintas sektor, lintas bagian supaya program yang dicanangkan ini dapat terlaksana dengan baik dan juga sesuai dengan administratif serta mekanisme dan SOP yang berlaku di suatu instansi tersebut. Lalu aktor kesehatan masyarakat yang terakhir adalah Dr. Ferry Adrian. Beliau adalah Kepala Seksi Data Informasi dan Hubungan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Dalam kesehariannya bekerja, beliau menuturkan bahwa sering bersinggungan mengenai aspek manajerial dan juga administratif dari kebijakan-kebijakan kesehatan yang berlaku di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Beliau banyak bercerita mengenai proses-proses ataupun mekanisme dari
pelaksanaan kebijakan kesehatan yang ada di Jakarta yang mana harus selalu dikoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan selaku pimpinan pusat dari seluruh daerah di Indonesia. Salah satu tugas pokok dan fungsi beliau yaitu mengordinasikan bahan penyusunan atau Renstra, Renja atau Rencana Kerja, dan Anggaran atau RKA, dan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA dinas sesuai dengan lingkup kegiatan. Beliau juga banyak berkontribusi dalam menjadi penyedia data kesehatan dan juga informasi terkait profil kesehatan yang ada di wilayah DKI Jakarta, yang mana hal itu merupakan salah satu dasar dalam pembentukan ataupun pelaksanaan kebijakan yang berlaku di wilayah DKI Jakarta. Maka dari itu, beliau menuturkan bahwa diperlukan kerjasama lintas sektor supaya program yang dilaksanakan ini bisa berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Yang mana dalam kerjasamanya ini tentunya melibatkan faktor-faktor kesehatan masyarakat lainnya, baik yang dari level kementerian, level dinas, hingga level rumah sakit dan puskesmas, seperti itu. Mungkin sekian dulu perkenalan dengan aktor kesehatan masyarakatnya. Setelah mempelajari mata kuliah manajemen dan kebijakan kesehatan ini, saya menjadi paham mengenai pentingnya mengenal aktor kesehatan dari berbagai macam tingkat dalam rangka implementasi kebijakan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Terima kasih karena telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.